Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad fi bayani al-fadhi munabbihat alal isti'dad yaumil ma'ad. Kita masih di bab sulasi, bab 3 perkara, makalah yang ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wal maqalatur rabi'atu wal arba'un an ba'dil hukama. Bermula makalah yang ke-44 itu sabit dari sebahagian para hukama, para ahli hikmah, orang bijak. Siapa yang dimaksud dengan hukama di sini? Wahum alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan li sunnah. Wahum, dan mereka hukama itu orang-orang yang adalah ucapan mereka dan perbuatan mereka itu muwafiqan, itu sepakat ia bagi sunnah. Artinya ucapan dan perbuatannya sejalan dengan sunnah Nabi. Apa kata mereka? Samratul ma'rifah salasu khisalin. Bermula buah dari ma'rifah itu 3 perkara. Ada 3 perkara yang dihasilkan oleh ma'rifah. Apa itu ma'rifah di sini? Ai idraku sifatillahi ta'ala. Mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi maksud ma'rifah di sini mengenal Allah. Ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menghasilkan 3 perkara. Ya, kita lihat apa aja. Yang pertama, al-haya'u minallah. Malu dari Allah. Orang yang mengenal Allah akan malu dari Allah. Artinya, malu apa arti malu? Inqibadul qalbi. Tertahan hatinya an ma'asillahi ta'ala, dari bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Orang yang mengenal Allah akan malu untuk bermaksiat, melanggar segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Allah, orang yang mengenal bos saja, bos perusahaan katakanlah, hal-hal yang dilarang oleh bosnya pasti dia tidak akan melakukannya. Ya, malu sama bosnya, apalagi udah dekat banget. Wal hubbu fillah, dan buah ma'rifah selanjutnya yaitu cinta pada Allah Ta'ala. Apa maksud al-hubbu fillah? Ay ar-raghbatu fima indallah minas sawab wa husuli ridahu ta'ala. Artinya sangat suka pada apa yang ada di sisi Allah, minas sawab berupa pahala, wa husuli ridahu, dan mendapatkan ridhanya Allah Ta'ala. Orang yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah, mengharapkan apa yang ada pada Allah berupa pahala yang Allah janjikan, yang paling penting lagi ridhanya Allah. Wal insu billah, dan yang ketiga yaitu merasa damai, nyaman, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti insu billah? Wa huwa as-sahwu billah, sadar dengan Allah Ta'ala. As-sahwu semacam apa ya? Sahwu, sadar. Pengen selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakullu musta'nisin salihun. Maka bermula setiap orang yang musta'nis itu orang soleh. Orang yang pengen dekat. Musta'nis berusaha untuk dekat kepada Allah. Itu orang soleh namanya. Karena isti'nas itu sendiri wahwa asarun musyahadatun. Asaru musyahadati jamali hadratillahi ta'ala. Bahwa dianya insu. Nyaman dengan Allah. Nah, itu bekas dari musyahadah jamal, dari musyahadah sifat jamalnya hadratillah. Nah, arti asar itu maksudnya efek yang dihasilkan oleh musyahadah. Ketika orang yang sudah mengenal Allah, musyahadah tentang betapa indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya, menghasilkan merasa nyaman aja. Nah, asaru musyahadati jamali hadratillah, bekas dari musyahadah keindahan hadratillahi ta'ala fil qalbi, dalam hatinya si hamba. Wal maqalatul khamisatu wal arba'un anin nabi. Bermula makalah yang ke-45 itu sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Annahu qala, bahwa sungguh Nabi berkata, ianya Nabi. Apa kata Nabi? Al mahabbah asasul ma'rifah. Bermula cinta itu fondasi ma'rifah. Tadi ma'rifah menghasilkan 3 perkara. Ini ma'rifah ini sendiri ada fondasinya. Al-mahabbatu asasul ma'rifah.
cinta. Cinta di sini yaitu fillah, cinta pada Allah Ta'ala. Apa maksud cinta pada Allah Ta'ala? Bahwa anta'budah, dianya mahabbah, itu bahwa engkau menyembahkannya Allah. Menyembah Allah. Nah, cinta di sini maksud beribadah kepada Allah. Bermula cinta itu asasul ma'rifah, pondasi dari ma'rifah. Dasar. Tapi sekarang dibalik-balik ya. Tak kenal maka tak cinta. Ini cinta dulu baru. Karena cinta maka timbul keinginan untuk berusaha untuk mengenal. Bisa dua-duanya. Bisa jadi karena kenal dulu maka timbul cinta. Atau karena cinta akhirnya pengen mengenal lebih jauh. Fa inna lis-sufiyati salasa maratiba. Maka sesungguhnya bagi kaum sufi itu ada 3 derajat. Syar'iyah, yang pertama maratib, tingkatan syar'iyah, wahya indahum ibadatullahi ta'ala. Dan dianya syar'iyah di sisi mereka sufi itu ibadatullah ta'ala, itu beribadah kepada Allah. Li'annaha al-maqsud minas syariah, karena bahwasanya ibadah itu tujuan dari syariat. Allati hiya indil fuqaha al-ahkamul lati bayyanaha Allah ta'ala lana. Ya, karena bahwasanya ibadah itu menjadi tujuan dari syariat allati, yang dianya syariat di sisi para fuqaha itulah hukum-hukum yang menjelaskan akannya hukum oleh Allah Ta'ala untuk kita. Jadi kaum sufi itu dalam pandangan mereka agama ini ada 3 tingkat. Pada tingkatan syariah. Artinya syariah itu ibadah kepada Allah. Semua harus beribadah. Karena ibadah itu sendiri tujuan dari syariat. Di mana syariat itu artinya hukum yang Allah jelaskan untuk kita dalam kitab sucinya. Jadi setiap hukum Allah itu harus dipraktekkan. Itu namanya syariah. Yang kedua, tariqatun lana. Ini tariqatun atah kepada syariah. Derajat yang kedua namanya tariqah. Tariqatun lana, jalan untuk kita. Apa maksud dengan tariqah di sini? Wa hiya qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amali wal ma'rifah. Dan dianya tariqat di sini yaitu menuju kepada Allah Ta'ala dengan ilmu, amal, dan ma'rifah. Tariqat berarti menempuh jalan. Jalan yang ditempuh harus memiliki ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, kemudian sampai kepada mengenal Allah. Oh bukan, yaitu qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amal. Arti tariqat itu yang mempraktekkan syariat dengan ilmu dan beramal. Begitu kita tahu syariat tadi, kemudian kita amalkan. Itu arti tariqat. Kemudian wal ma'rifah. Ma'rifah atau kepada syariah. Syariah, tariqah, dan ma'rifah. Nah, wahya dan dianya ma'rifah itu al-ilmu biwawatinil umuri wahya samratuha. Dianya ma'rifah itu mengetahui dengan batin dari segala urusan, dengan hakikat. Hakikat perintah Allah, hakikat larangan, hakikat alam semesta, segala macam hakikat, ilmu rahasia. Wahya dan dianya ma'rifah itu buahnya. Buahnya tarikat. Tarikat menghasilkan buah namanya ma'rifah. Wal ifatu alamatul yakin. Nah, ini kata Nabi masih. Dan bermula ifah itu tanda keyakinan. Apa arti ifah di sini? Ifah pada dasarnya artinya menjaga diri. Di sini beliau mengartikan al-imtina'u anis su'ali minal khalq. Al-imtina'u menghalangi diri. Imtina' menghalangi diri. Anis su'al dari meminta dari makhluk. Tidak meminta-minta. Itu namanya alamatul yakin, tanda keyakinan. Seorang yang yakin kepada Allah pasti tidak akan meminta kepada makhluk Allah. Minta di sini lebih kepada minta rezeki. Bukan minta tolong hal-hal yang biasalah, sesama manusia saling tolong-menolong ya boleh-boleh saja. Wahwa apa itu yakin? Ya'tikadu annallaha ta'ala qadirun ala kulli syai'. Itu meyakini bahwa sungguh Allah Ta'ala itu mampu kepada segala sesuatu. Waradhiku kulli hayawanin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang memberi rezeki terhadap setiap hewan. Ma'tikadi bersama meyakini bahwa sungguh rezeki itulah yasilu ilahi, tidak akan sampai yang rezeki kepadanya illa bisauqillah, kecuali dengan dihalau oleh Allah Ta'ala kepadanya. Itu. Ifah artinya tidak meminta-minta kepada makhluk. Itu tanda keyakinan. Apa maksud keyakinan di sini?
beriktikad bahwa Allah Ta'ala itu mampu untuk melakukan apapun. Allah Ta'ala itu raziqu kulli hayawanin, yang memberi rezeki kepada seluruh hewan. Ma'iktikadi, bersama meyakini bahwa sungguh rezeki tidak akan sampai ia kepadanya, melainkan bisauqillah, dengan dihalau oleh Allah Ta'ala kepadanya. Usaha boleh usaha, tapi harus yakin bahwa rezeki datangnya dari Allah. Iffah, tanda yakin. Kita kurang memiliki ini. Warasul yakin at-taqwa, dan berumlah pokok keyakinan itu takwa. Orang yang yakin pasti takwa. Apa arti takwa? Aslul yakin imtisalu amrillah wajtinabu nahyih. Bermula asal dari keyakinan itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Orang yang yakin kepada Allah akan melakukan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Waridha bi taqdirillah, dan ridha dengan takdir Allah. Ridha kita hantar kepada takwa, bermula pokok takwa, pokok yakin, rasul yakin, bermula pokok yakin itu takwa tadi. Dan ar-ridha, dan pokok yakin lagi, yaitu rela dengan segala takdir Allah, dengan ketentuan Allah. Apa maksud rela? Wahwa sururul qalbi bima qaddarahullahu ta'ala alaih. Wahwa dianya ridha itu gembira hati dengan apa yang telah mentakdirkan akannya oleh Allah Ta'ala kepadanya. Minal murri, dari kepahitan hidup, wal hului, dari manisnya hidup, wabima qadahu, dan dengan apapun yang telah menghukum, telah memutuskan ianya Allah akannya. Itu arti rela. Rela hati kita senang dengan segala ketentuan Allah, pahitnya, manisnya, apapun yang terjadi. Alhamdulillah ala kulli hal. Hal berat nih. Makanya rela itu mahal. Selalu kita minta dalam doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, baru wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Karena tidak mudah memang untuk rela. Apalagi kita sedang dalam ujian. Wal maqalatu sadisatu wal arba'un an Sufyan bin Uyainah. Bermula maqalah yang ke-46 itu dari Sufyan ibn Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Sufyan kayaknya ghairu munsharif, dia ada alif dan nun. An Sufyan bin Uyainah. Ya, bermula makalah yang ke-46 itu dari Sufyan ibni Uyainah radhiyallahu anhu. Qala, berkata ianya Sufyan, man ahabballah habba man ahabbahullahu ta'ala. Barang siapa yang mencintai ianya akan Allah, ahabba man, niscaya mencintai juga ia akan orang-orang yang mencintai akannya oleh Allah Ta'ala. Orang yang mencintai Allah pasti akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa orang yang dicintai oleh Allah? Minal ulama was sholihin, dari para alim ulama dan orang-orang soleh. Orang yang mencintai Allah pasti mencintai para ulama dan orang soleh. Wa man ahabbahu Allah Ta'ala ahabba ma ahabba fillahi Ta'ala. Barang siapa yang mencintai akan orang-orang yang mencintai akannya Allah. Barang siapa yang mencintai akan orang-orang yang mencintai akannya oleh Allah Ta'ala, niscaya mencintai akan yang membuat cinta ia pada Allah Ta'ala. Tadi orang yang mencintai Allah mencintai orang yang dicintai Allah. Orang-orang yang mencintai orang yang dicintai Allah pasti juga akan mencintai apapun yang membuat Allah cinta. Apa yang membuat Allah cinta? Minal a'malis sholihah, dari segala amal-amalan soleh. Jadi orang yang menyatakan mencintai Allah pasti mencintai para ulama, mencintai segala amalan soleh. Wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Bermula siapapun yang mencintai akan yang membuat cinta ianya pada Allah Ta'ala, niscaya cinta ia bahwa tidak mengenalkannya oleh manusia. Ini susah lagi. Orang yang mencintai apa yang membuat Allah cinta tadi, maksudnya mencintai amalan soleh, pasti dia cinta juga, suka juga supaya dia tidak dikenal orang. Dia tidak dikenal orang. Bal yastaghilul a'mala fil khulwah, tetapi menyibukkan diri ia akan beramal dalam kesunyian. Beramal di kala sendiri. Artinya amalannya tidak untuk diperlihatkan. Kalau terlihat nggak apa-apa, tapi dia nggak memperlihatkannya. Wa naqala al-Asqalani anna mahabbatallah qisman. Dan telah menukil oleh Imam Asqalani bahwa sungguh mencintai Allah itu ada dua tingkatan.
Ada dua pembagian cinta kepada Allah. Fardun wa nadbun. Yang pertama fardu, yang kedua sunnah. Ada cinta wajib, ada cinta sunnah. Yang wajib itu apa? Fardu. Wahyal ba'isatu alam tisali awamirihi wajidinabi nawahi. Waridha biqadri. Wahya, dianya mahabbah. Mahabbah yang fardu, itu al-ba'isu yang mendorongnya. Alam tisali awamirihi untuk melaksanakan perintahnya Allah. Dan meninggalkan larangannya Allah. Dan rela dengan takdirnya Allah. Itu cinta yang wajib. Cinta yang mendorong kita untuk bisa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, rela dengan takdirnya Allah. Wa nadbun, ada juga cinta yang nadab, sunnah. Wahya ayyuwadhibu 'ala nawafil. Dianya mahabbah yang sunnah, itu terus-terusan ia kepada nawafil, terus-terusan melakukan amalan sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajtanibul syubhat, dan menghindari ia, meninggalkan ia akan segala macam yang syubhat-syubhat. Qala Siddiq, berkatalah oleh Siddiq, ini mungkin Abu Bakar maksudnya, man dzaqa min khalisi mahabbatillah syaghalahu dzalika an talabid dunya wa awhashahu an jami'il bashar. Barang siapa yang merasakan ia daripada kemurnian cinta Allah, orang yang benar-benar telah merasakan ikhlasnya cinta kepada Allah Ta'ala, syaghalahu, bisa menyibukkan akannya oleh zalik, oleh demikian cinta kepada Allah, antolabid dunia, dari mencari dunia. Orang yang sudah mencintai Allah lupa, tidak sempat mencari dunia. Wa auhasyahu an jami'il basa, dan membuat liar, membuat terasa asing. Auhasya, membuat asing ianya cinta kepada Allah akannya, an jami'il bashar, dari semua manusia. Jadi udah tidak suka lagi bergaul dengan orang lain, lebih sibuk sendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah secara zahir yang bisa saya pahami. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.